membahas topik mengenai pemusnahan barang ilegal. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Saila Azahra bersama rekan saya Audio Wulandari. dan langsung saja kita akan membahas topiknya. Bea Cukai Bekasi lakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, yaitu barang kena cukai berupa hasil tembakau sebanyak lebih dari 5 juta batang rokok, minuman mengandung etil alkohol sebanyak 859 liter, dan etil alkohol sebanyak 235 liter di halaman kantor Bea Cukai Bekasi 9 Oktober 2024. Kamu tahu nggak sih kasus Bea Cukai Bekasi yang berhasil musnahin jutaan barang ilegal? Wah iya, aku juga dengar itu beritanya. Nah, jadi yang aku baca-baca sih ya, Bea Cukai Bekasi tuh di tahun kemarin di bulan Oktober tuh berhasil musnahin 5 juta rokok ilegal, 859 minuman beralkohol, dan 235 etil alkohol. Itu tuh baru barang-barang yang berhasil ditindak di tahun kemarin. Itu banyak banget gak sih? Wah banyak banget itu ya jumlahnya. Nah, setahu aku juga pemusnahannya itu melalui 2 tahap. Tahap pertama itu dilakuin di halaman kantor Bea Cukai di Bekasi. Nah, tahap keduanya itu dilakuin di PT Solusi Bangsa Indonesia di Bogor, Jawa Barat. Nah, kegiatan itu tuh menunjukkan banget kalau Bea Cukai itu serius dalam menegakkan hukum buat melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Keren banget gak sih Bea Cukai itu? Benar, setuju banget. Nah, gimana kalau kali ini kita bahas tentang gimana barang-barang ilegal tuh dikenai bea cukai, bea masuk, dan pajak kalau barang-barang itu tuh diimpor secara ilegal. Wah, ayo banget yuk kita bahas. Gimana tuh Sel, bea masuk, bea cukai, dan pajak impor tuh kayak gimana sih? Nah, jadi bea masuk itu merupakan pungutan negara terhadap barang-barang impor. Nah, tarifnya itu bervariasi sesuai dengan jenis barangnya dan tergantung apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya itu untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatur lalu lintas untuk barang. Nah, habis itu ada cukai. Jadi cukai itu pungutan negara terhadap barang-barang yang punya karakteristik khusus kayak misalkan rokok, minuman alkohol, dan etil alkohol. Jadi barang-barangnya itu dikenai cukai supaya konsumsinya tuh bisa dikendalikan. Nah, selain itu ada pajak dalam rangka impor yang terdiri dari pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan pasal 22, dan juga pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pajak-pajak ini dikenakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengatur konsumsi barang impor. Nah, jadi tuh ya Sel, kalau misalkan pelaku usahanya tuh taat hukum, dia tuh bakalan mengimpor barang secara legal, yaitu dia bakalan ngebayar kayak bea masuk, bea cukai, dan pajak impor. Tapi kalau pelaku usahanya tuh nakal, dia tuh kayak cari-cari celah buat impor barang secara ilegal, jadi mereka nggak perlu membayar pajak-pajak tersebut. Nah, itu tuh bakalan ngerugiin banget buat negara. Nah, benar. Karena itu pemusnahan barang ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Bekasi ini merupakan langkah penting untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga penerimaan negara. Nah, dan juga tuh kayak misalkan penegakan hukum tentang orang-orang yang nakal sama perpajakan, itu tuh bakalan ngasih efek jerah dan kasih keadilan buat pelaku-pelaku usaha yang taat hukum. Betul banget. Barang kena cukai ini pada dasarnya peredarannya dikendalikan karena dampaknya begitu besar kepada masyarakat. Contohnya itu barang-barangnya ada kayak rokok, minuman beralkohol, atau alkohol. Nah, cukai ini fungsinya mirip pajak tapi lebih spesifik dan lebih ketat. Dan barang-barang ilegal tuh barang-barang yang peredarannya tuh nggak pakai pita nggak sih? Kalau nggak dia tuh pakai pita palsu atau pita bekas gitu nggak sih? Betul banget. Nah, kalau pita asli kan harusnya dia dicetak sama percetakan uang negara nggak sih? Kalau mereka kan nakal, jadi kayak dia pakai pita-pita bekas yang legal gitu kan, atau dicetak sama oknum-oknum tertentu. Betul. Yang nggak bertanggung jawab itu Iya, kan. parah banget ya sih, bikin rugi negara aja deh dia tuh. Nah, sebenarnya pemerintah itu juga udah melakukan banyak sekali strategi, mulai dari patroli di darat dan di laut, terus juga sosialisasi ke masyarakat, sampai pemerintah itu juga melakukan pungutan sinergi antar instansi. Terus juga kalau misalkan dari teknologi sekarang pun juga teknologinya udah canggih banget ya sih, udah bisa ngelacak pita cukai pakai QR code, jadi kayak memudahkan banget kayak teman-teman tuh
gimana sih tahu barang itu tuh udah legal atau belum? Nah, betul banget. Terus juga peran masyarakat itu juga merupakan hal yang sangat penting. Jadi masyarakat itu jangan kayak karena ngeliat nih barang harga murah terus langsung dibeli. Harusnya kita curiga dulu itu tuh barang udah legal kah atau belum. Harus ditanda tanya besar gak sih? Banget nih. Nah, berarti kan keterlibatan antar instansi dan kesadaran masyarakat tuh penting banget dalam efektivitas penegakan hukum tentang barang-barang ilegal kan. Betul banget. Dan juga jangan lupa tujuannya itu bukan hanya untuk menegakkan hukum, tapi juga untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku usaha legal serta menciptakan ekosistem yang baik bagi para pelaku usaha. Nah, bener banget. Dan dengan berkurangnya barang ilegal itu tuh bakalan bikin pelaku usaha yang taat hukum tuh bisa bersaing dengan sehat di pasar gitu. Kayak mereka kan harganya jadi sama, jadi nggak perlu takut lagi buat jualan. Betul banget. Nah, sekarang kita ngomongin dampaknya rokok ilegal. Rokok ilegal tuh kan nggak cuma berdampak buat bikin rugi negara ya, karena nggak dapat penerimaan dari pajak impor, tapi juga ke kesehatan masyarakat yang ngekonsumsi rokok ilegal tersebut. Jadi kayak misalkan orang tuh konsumsi rokok ilegal kan nggak tahu kandungannya apa aja, karena belum sempat dicek sama BPOM juga, jadi kayak bahaya banget nggak sih? Ya betul banget. Dan yang paling kerasa itu buat pengusaha-pengusaha legal kita. Iya benar banget. Yang mereka kalah saing karena penjualan ilegal itu kan. Jadi kayak mereka kan pasti harganya lebih murah dong, karena kan mereka kayak nggak perlu bayar cukai, nggak perlu bayar bea masuk dan lain-lainnya itu kan. Nah, itu kan juga bisa ngerusak ekosistem industri kita, apalagi kalau udah sampai sindikat internasional, itu serem banget. Jadi kita tuh harus pengawasan ketat dari hulu sampai ke pelabuhan, gudang, dan distribusi biar nggak kecolongan. Betul banget, pokoknya harus lebih diperketat lagi ya. Iya, bener. Nah, sekarang nih Sel, kalau dari kamu sendiri tuh gimana nih, refleksi dari apa yang kita bahas dari tadi tuh gimana sih? Nah, menurut aku dari semua yang kita bahas itu kita jadi mengetahui nih, kalau misalnya pengawasan itu nggak main-main. Betul banget sih. Tapi juga kita jadi mengetahui bahwa kita sebagai masyarakat itu berperan penting dalam ekosistem ini. Jadi jangan karena cuma barangnya murah kita langsung gas beli. Jangan, kita juga harus pikirin nih efek jangka panjangnya itu buat negara itu gimana. Apalagi rokok-rokok ilegal tuh kan bahaya banget. Jangan mentang-mentang murah kita langsung beli, apalagi anak-anak kos tuh kayak lihat barang murah pasti langsung gas banget. Iya, makanya. Padahal kan kalau kita beli rokok ilegal tuh kayak kita nggak tahu asal usulnya, kandungannya. Jadi kayak bahaya banget gak sih? Kita nggak tahu tuh dari PT apa, toko apa, kita gak tahu. Iya, makanya. Itu kalau misalnya kita beli yang legal udah pasti Iya, terjamin. bener kan? banget. Nah, dari semua ini kan berarti kita kayak tahu nih kayak sinergi antara instansi dan pentingnya kesadaran masyarakat tuh sangat-sangat berpengaruh gitu buat efektivitas penindakan barang-barang ilegal. Jadi kayak semoga sinergi antar instansi dan kesadaran masyarakat tuh semakin tumbuh supaya kita tuh lebih gampang untuk menjauhi barang-barang ilegal. Semakin meningkat juga. Iya, kita juga benar. harus mulai cari-cari nih informasinya. Kita tuh harus bergerak sendiri. Betul, kita harus ada kesadaran diri yang paling penting tuh emang. Setuju. Sel tadi tentang pembahasan bea cukai yang berhasil musnahin jutaan barang ilegal dan bea masuk, bea cukai, pajak impor juga udah cukup nambah wawasan buat aku. Aku juga jadi nambah wawasan juga, pastinya banyak informasi-informasi baru yang aku baru ketahui. Nah, mungkin pembahasan kita tentang bea cukai cukup sampai di sini. Ya, cukup sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya informasi yang belum kita masukin tadi, boleh banget ditambahin. Terus kalau misalnya ada saran-saran juga nih, kita harus bahas apa lagi biar kita sama-sama tahu gitu loh. Boleh banget dikasih sarannya aja. Nah, mungkin sekian dari kami. Itu yang bisa kami sampaikan ke teman-teman semuanya. Saya udah Wulandari bersama rekan saya Saya Zahra. Sampai jumpa dan jangan lupa patuhi aturan cukai dan kepabeanan. Terima kasih.